Oke, kalian perhatikan di job sheet di praktek 5. Ikuti langkah-langkah yang ada di depan. Pertama, kalian buka text editor kalian. Setelah udah dibuka, kalian lakukan langkah kedua, buka folder backend di text editor. Nah, ini biar sama semua nanti. Kalau sudah dibuka folder backend kalian, terus langkah ketiga, kalian bikin file baru dengan nama percabangan if di dalam folder backend. Ini. Sudah siap? Oke. Berarti kalau misalkan dalam bentuknya seperti ini ya, dalam backend. Terus di dalam backend kita bikin new file. Terus ya kita bikin file baru dengan nama percabangan if.php. Ini nama teksnya ini, nama filenya ini nih. Percabangan if.php. Apa? Iya, nama foldernya backend nih. Masa Ituan ngomong Ituan. Aduh. Udah? Nih. Di file percabangan if kalian buat sebuah form dengan label, masukkan nilai, terus dengan satu field ditambah satu button di sini. Terus ini kita bikin input. Ya. Jadi kalian di file percabangan if kalian bikin satu label, satu tag input, satu tag button ya. Ini seperti ini, objeknya seperti ini. Kita akan buat codingannya. Ingat, kalau form kita bikin elemen formnya dulu. Bentuknya seperti ini dulu nih. Form. Terus langsung kalian pencet tombol tab. Nah, biar secara otomatis nanti dia akan bikin form penutupnya.
Setelah itu udah. Form input, jangan lupa kasih atribut method. Kita pakai FOS. Yang atribut action kita hilangkan aja, tapi nanti kalau misalkan kalian mau bikin prosesnya di beda tempat, ingat ya, pakai action. Sudah? Form metodenya udah? Udah belum? Udah? Oke. Kalau sudah bikin form dengan atribut method FOS, kalian bikin label, elemen label, terus isi elemen labelnya masukkan nilai. Setelah label penutup, jangan lupa dikasih BR biar nanti dia auto enter. Ikutin aja, baru gini Pak. Sudah? Kalau sudah bikin tag label, kita sekarang tambahkan elemen input dengan tipe kita masukkan number, name-nya kita kasih nilai. Terus kita BR juga biar nanti dia tag otomatis. Jangan lupa setiap melakukan instruksi kalian save menggunakan keyboard CTRL-S. Sudah? Kalau sudah, kita buat elemen baru dengan nama buton. Buton ini elemennya untuk bikin tombol. Kita masukkan di antara button pembuka dan button penutup input. Di buton atau di button pembuka kita tambahkan atribut tipe dengan nilainya submit. Terus kita tambahkan atribut name dengan nama btn. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita buat sebuah form. Sekarang kita akan membuat sebuah prosesnya, di mana nanti kalian di saat kalian memasukkan nilai, nanti dia akan diproses oleh PHP. Nah, di bawah penutup form kita enter dulu.
Terus kita bikin PHP seperti ini. Terus kalian tap, kalian pencet tombol tab, biar nanti secara otomatis editor kalian yang membuat skrip pembuka dan penutupnya. Sudah? Seperti biasa, kita akan membuat tempat penampungan di line 7 dengan membuat sebuah variabel baru. Misalkan di sini variabel nilai sama dengan variabel post seperti ini. Variabelnya masih ada yang ingat? Ini diganti dengan apa variabel ini? Dengan name-nya apa? Nilai. Yang ini ya. Yang ini nih, yang ini kita samain di sini. Kita masukkan dia nilai. Ingat, setiap satu baris statement diakhiri dengan titik koma. Nah. Titik koma sampai sini. Pakai sih. Saya mau pakai sih. Ya, benar, ikutin aja Iqbal. Ikutin dulu ya. Nanti kita ini nih. Oke, kalau sudah di apa namanya di variabel nilai, di bawah variabel nilai kita akan buat struktur kontrol menggunakan if. Di sini kita akan membuktikan apakah nilai yang dimasukkan itu sesuai. Kalau misalkan tidak sesuai, dia tidak lulus. Kita bikin struktur logika if. Terus di tab condition atau kondisinya kita ganti dengan variabel nilai. Terus kita menggunakan operator perbandingan dengan ini simbolnya lebih besar dan lebih besar sama dengan. Kita masukkan misalkan di sini 75. Misalkan KKM-nya itu 75 gitu ya. KKM-nya 75. Yang komentar kode ini kita hapus. Kita bikin outputan dengan perintah echo. Dengan komentar Anda lulus. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang coba kita jalanin. Ya. Kalian buka browser kalian.
Terus kalian ketikkan localhost. Terus nama folder project kalian tadi backend. Terus kalian enter aja dulu. Kalian enter. Terus kalian lihat atau kalian cari dengan nama file yang tadi kalian sudah bikin. Percabangan if. Nah, jalan? Oke. Coba sekarang kalian masukkan nilai 80. Kita masukkan 80. Terus kita input. Kita klik input. Ya, jawabannya Anda lulus. Coba kalau kalian bikin nilainya 70, hasilnya berapa? Kosong ya? Ya, kosong, nggak ada nilai ya. Nah, di proses yang telah if, yang di struktur logika if, setelah blok penutupnya if, ini kita bikin atau kita buat else-nya. Jadi kemungkinan kedua. Kita bikin output-nya Anda tidak lulus. Oke. Izin pulang ya? Pulang. Ya, terus yang nggak masuk kerjaan Bapak. Apa, Mas? Ini yang nggak masuk siapa? Ini Amin. Itu ada ya. Ini Siapa ini? Anin. Arin. Hari ini sama ini sama si Malik. Dua orang hari ini. Coba. Perawalan nanti Pak. Coba perawalan kegiatannya. Nah, ini Bapak. Aja, Pak. Sudah? Coba kalian jalanin lagi program kalian. Sekarang kalau misalkan kalian masukkan 70, sekarang udah ada outputan. Nah, di sini Anda tidak lulus. Di sini kita bisa lihat di saat formnya tidak ada nilai. Ya, di sini di saat formnya tidak ada nilai atau kosong, di sini masih ada notifikasi Anda tidak lulus. Padahal belum ada outputan atau ada inputan dari formnya. Nah, ini bisa kita siasatkan. Jadi kalau misalkan kita enter, sebenarnya kan nilai ini masih kosong ya formnya. Nah, di sini diproses dari nilai sampai blok penutup else. Ini kita cut dulu. Klik kanan. Terus kita cut atau ctrl-x di sini. Nah, dia hilang ya. Dia akan hilang. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi iset, di mana nanti fungsi iset ini akan ngecek formnya itu sudah diisi atau belum, gitu ya. Udah ada nilai atau belum.
dia baru dijalankan atau dia sudah dijalankan. Nanti kita akan bikin fungsi iset. Nah, sebelum itu di sini kita bikin struktur logika juga menggunakan if seperti ini, di mana kondisinya atau kondisinya kita rubah menjadi fungsi iset. Penulisan isetnya seperti ini. Terus kita buka kurung, tutup kurung, secara otomatis nanti dia bentuknya seperti ini. Di sini kita akan bikin variabel post, buka kurung kotak, terus kita kasih tanda petik, terus kita kasih nilai BTN. Nah, parameternya BTN. Jadi setiap apa yang diklik sama BTN, nanti BTN diklik atau BTN nggak diklik, nanti dia akan hilang. Ya akan diproses kayak gitu ya. Nah, di sini yang variabel kodenya, yang komentar kode di tengah-tengah ini, sekarang kita pastekan file yang tadi, script yang barusan, ya, script PHP-nya. Jadi dia ada di dalam if iset. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, sudah? Jadi cuma ada penambahan struktur logika if di sini ya. Sudah? Coba kita jalanin dulu. Nah, sekarang notifikasi yang ada di sini sudah hilang. Kayak gitu ya. Jadi si proses itu dia akan munculin data di bawah setelah buttonnya kita klik. Misalkan 60 kita klik input tidak lulus. Kayak gitu ya. Pas kalau kita enter tetap notifikasinya nggak ada. Pas kita input nanti dia muncul. Kayak gitu ya. Nah, ini jadi kalian menggunakan fungsi iset di dalam proses.